Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, balik lagi di video gua kali ini. Dan di video gua kali ini gua akan membahas sebuah motor lagi, yaitu motor yang memang lagi viral, yaitu Yamaha R15 V4. Tapi kali ini gue bukan mau membahas R15 doang, karena udah gue bahas di video sebelumnya. Kalau kalian belum nonton, linknya di deskripsi, atau kalau gue niat gue cantumin di sini. Kalau nggak ada di deskripsi. Oke, jadi di kesempatan kali ini gue bakal membahas atau mengkomparasi kedua motor. Ada dua motor, yaitu R15 V4 dengan CBR 150R. Dan kira-kira mana nih yang paling keren dan paling powerful di kelasnya? Nah, seperti yang kita tahu, R15 V4 itu baru saja diluncurkan di India, dan tentu orang-orang di sini tuh sudah menantikan kehadirannya gitu ya kan. Istilahnya udah perhitungan dulu kira-kira bakal beli apa enggak gitu. Tentunya kehadiran R15 V4 ini menjadi lawan berat bagi CBR 150R yang memang desainnya mirip dengan kakaknya, yaitu CBR 250RR yang memang cukup sukses ya untuk pasar Indonesia, terutama di kelas 250cc 2 silinder. Pertama kita bakal ngomongin soal desain. Soal desain yang pasti R15 V4 ini benar-benar baru dari sebelumnya, karena desainnya lebih mirip ke Yamaha R7 yang juga baru dirilis akhir-akhir ini. Sementara untuk CBR 150R, desainnya itu mirip seperti yang tadi gue bilang, mirip dengan kakaknya, yaitu CBR 250RR 2 silinder. Terutama bagian headlamp dan juga bagian fairing yang lebih lancip atau lebih aerodinamis atau lebih sporty ketimbang versi sebelumnya, dan juga lebih berisi gitu kelihatannya gitu. Tak hanya bagian headlamp dan samping, CBR 150R juga mirip dengan CBR 250R di bagian bulitannya. Jadi spakbor itu mirip-mirip juga, walaupun beda, cuman mirip-mirip. Terus ada stop lampnya itu juga mirip-mirip, bahkan sama kayaknya, karena modelnya kayak tumpukan gitu ya. Nah untuk mesin, kedua motor ini mempunyai jenis mesin yang berbeda. Yang pertama yaitu Yamaha R15 V4 itu dibekali mesin single cylinder 155cc SOHC 4 klep berpendingin cairan dengan teknologi variable valve actuation. Mesin tersebut menghasilkan tenaga 18 daya kuda di 10.000 rpm dan torsi 14,2 Nm di 7.500 rpm. Sedangkan untuk Honda CB110 menggunakan mesin 149cc DOHC berpendingin cairan, dan mesin tersebut mampu menyemburkan tenaga 16,8 daya kuda di 9.000 rpm dan torsi 14,4 Nm di 7.000 rpm. So, tentu untuk soal mesin, R15 itu lebih unggul ketimbang CBR 250RR untuk performa. Dan untuk irit-iritan juga R15 itu nggak kalah irit karena ditambah dengan teknologi variable valve actuation gitu. Sekarang kita bandingkan di bagian sasis dan kaki-kaki. Tentu R15 V4 juga lebih unggul ketimbang Tentu R15 V4 lebih unggul ketimbang CBR 250RR. Yang pertama, Yamaha R15 V4 itu masih mempertahankan sasis lamanya yang biasanya Yamaha menyebutnya dengan sasis delta box ya teman-teman ya. Dan juga untuk shock depan sama-sama menggunakan upside down untuk CBR maupun untuk R15, cuman di CBR upside downnya lebih unggul karena dia pakai SFBP kalau nggak salah ya namanya ya. Tapi jangan khawatir, R15 V4 lebih unggul lagi untuk bagian belakangnya, karena Yamaha menggunakan swing arm banana atau aluminium swing arm. Sekarang gua bakal bicara soal fitur dari kedua motor ini. Yang pertama adalah R15 V4 dan CBR 150R, CBR 150R itu udah menggunakan assist and slipper clutch. Jadi keduanya sama-sama enteng koplingnya dan perpindahannya lumayan halus. Nah, untuk fitur sebenarnya R15 V4 ini jauh lebih unggul karena terdapat juga yang namanya quick shifter. Sedangkan di CB150R itu nggak ada.
Dan bahkan untuk kelas 250cc, yang pertama itu ada CTEK 25R 4 silinder dan juga CBR 250RR SP. Jadi di CBR 250RR biasa pun belum ada. Dan ini menurut gua cukup berani Yamaha ya buat ngasih fitur quick shifter di motor 150cc pertama. Dan juga R15 4 ini sudah memiliki traction control dan juga Y-Connect atau Yamaha Connect, di mana motor bisa terhubung dengan smartphone. Untuk kelebihan Honda CBR 110R di bagian fitur adalah di bagian speedometer. Jadi speedometer CBR 110R itu sudah negatif display. Jadi menurut gue sih lebih keren negatif display sih, kayak Vario punya gitu kan. Itu lebih sporty aja sih menurut gue, nggak kelihatan kayak kalkulator gitu kalau siang hari. Soalnya kalau kayak semacam R15 V3 gitu ya kan, yang masih biasa, itu kalau siang hari kayak kalkulator teman-teman. Kurang keren sih kalau menurut gua. Sedangkan kalau negatif display itu lumayan keren sih, jadi lebih sporty. Ini kayaknya lightingnya terlalu keras ya, kurang soft gitu, but nggak apa-apa lah. Sekarang kita bicara harga. Sebenarnya soal harga R15 V4 itu belum tahu pasti ya di Indonesia bakal ditaruh harga berapa, tapi prediksi ini mah cuma prediksi gue ya. Ya untuk yang versi standar sekitar 40 jutaan, untuk R15M mungkin di angka 45-an. Itu mungkin sebagai apa ya, prediksi gue ya, kayak tebak-tebakan aja gitu. Soalnya ngelihat dari fitur-fiturnya untuk under 40 juta kayaknya mustahil banget sih, karena udah terlalu powerful menurut gue. Udah keren banget untuk R15 4. Nah, untuk CBR 110R, untuk tipe termurah itu dibanderol dengan harga 36.180.000 OTR Jakarta. Sedangkan untuk tipe tertinggi yaitu tipe ABS dan motif Repsol atau motif MotoGP Edition itu dibanderol dengan harga 41.080.000 on the road Jakarta. Nah, untuk di India sendiri harganya itu sekitar 172.800 rupiah, atau sekitar kalau diubah ke rupiah itu 33,3 juta. Itu kalau di India ya. Sedangkan diproduksinya itu di sana. Dan kita nggak tahu nih pas masuk Indonesia harganya jadi berapa gitu. Ya itu sih tadi pendapat gue sekitar yang tadi yang gue sebutin ya. Antara 40 sampai 45 juta lah menurut gua. Cuman kita tunggu aja nanti untuk kehadiran R15 V4 di Indonesia. Semoga aja secepatnya, cuman udah ada bocoran. Katanya sih tahun depan rilisnya gitu, sekitar bulan April. Mei April lah. Karena biasanya Yamaha itu kalau ngeluarin motor tuh sekitar bulan-bulan itu ya. Mei, April, Juni gitu. Pertengahan lah, mau masuk pertengahan biasanya Yamaha ngeluarin motor baru gitu. Karena waktu itu R15 V3 juga keluarnya April kalau nggak salah deh, cuman gue lupa. Mungkin itu yang bisa gue bahas atau yang bisa gue compare kali ini. Mungkin barangkali kalian ada tambahan, kalian bisa komen di bawah. Terus barangkali kalian ada saran, kalian juga bisa komen di bawah kira-kira gue bakal bahas apa lagi. Dan untuk video kali ini cukup kayak gitu aja. Terima kasih buat yang udah nonton. Jangan lupa di like, share, dan subscribe di bawah. Dan komen kalau ada saran atau lain-lain. Terima kasih buat yang udah nonton. Saksikan video-video gue selanjutnya. Bye.